Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya. Tetap kita semangat, kita tetap berusaha dalam menghadapi utang-utang pinjol kita. Ada yang bertanya, apa sih ngurusin masalah pinjol? Kenapa sih harus uh, berbagi? Jujur teman-teman, ini pengalaman pribadi saya, dan mungkin setidaknya saya sedikit bisa melewatinya. Maka dari itu saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang pengalaman saya menghadapi pinjol-pinjol, menghadapi terornya, menghadapi tekanan-tekanan dari WA, terornya semua. Saya ingin berbagi. Saya mungkin ingin berbaginya kenapa? Saya tidak hanya satu dua pinjol teman-teman, saya puluhan. Mungkin pada kesempatan nanti akan saya ceritakan berapa banyak pinjol saya pinjam, bagaimana saya melewatinya. Karena prinsip saya, mungkin saya ingin berbagi sedikit, mengurangi beban-beban. Karena Pak, yang pernah saya alami awal-awalnya emang berat, gali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini hanya untuk menutupin pinjol kan. Sedikit reda, terus ada lagi, memikirkan lagi, sampai sempat ya beberapa 1 atau 2 hari ada pemikiran apa ya, ya nggak sampai putus asa sih, cuman ada beberapa saat dikala saya jujur aja saya terpuruk, tapi waktu itu ya dengan bismillah lah, saya pengen mengatasi satu-satu, walaupun ya dari berpuluh-puluh pinjol itu tidak semuanya ada yang saya lunasin, ada yang belum. Sampai sekarang juga ada yang masih meneror, masih ada. Kenapa? Mungkin banyaknya pinjol yang saya lakukan itu karena saya waktu itu tetap ngotot, saya bayar pokoknya saja, ribanya, dendanya saya nggak mau bayar. Itu yang bikin lama. Sampai sekarang pun adalah beberapa yang masih, tapi tetap gitu loh. Kenapa? Jujur, yang namanya utang tuh kita selalu dikejar-kejar sepertinya ya. Tapi dikala kita tobat, minta ampunan ke Tuhan gitu lah, beribadah, banyak istighfar gitu ya, itu akan sedikit mengurangi. Dan kita juga meminta maaf ke istri kita, saudara-saudara kita, ke teman-teman kita kan. Apa malu? Awal-awal sih iya, maju mundur, malu nggak, tapi setelah saya pikir-pikir, daripada saya hancur nanti ya, bangkrut nanti, jelek nanti, masih mending sekarang, masih mending stop sekarang, masih mending kita ya hancur sekarang lah daripada nanti. Kenapa? Belum tentu nilai misalkan sekarang taruhlah 50 juta atau apa, kalau kita terus-terusan gitu nanti bisa berakhir dengan 300 juta, bisa berakhir dengan berapa ratus juta kan ya, masih mending sekarang. Buat apa malu teman-teman? Kita hidup hanya satu kali, pengen membahagiakan keluarga, pengen kita sebagai orang tua dari anak-anak kita memberi contoh gitu aja yang baik. Dan saya akui itu salah, pinjol itu salah. Makanya bagi yang belum melakukan pinjol, jangan sekali-kali. Dan yang sudah, segera tobat gitu. Nah, ya untuk misalkan sekarang belum bisa bayar, ya nanti kita kumpulkan lagi. Kita jangan lari dari utang. Ya. Dan itu prinsip saya. Makanya saya ingin berbagi ya beberapa mungkin pengalaman saya. Walaupun saya tidak sekuat ada yang beberapa teman kuat gitu, tapi setidaknya saya ada dikit ilmu untuk berbagi. Siapa tahu bermanfaat, siapa tahu ini ya apa bisa digunakan sama teman-teman untuk menghadapi pinjol. Ya setidaknya kita berbagilah pengalaman hidup. Kenapa? Kalau kita bisa melewati,
kita harus memikirkan kehidupan kita sebelum kita minjol dan setelah kita minjol. Perbandingkan itu aja teman-teman. Dan kita pikirkan kalau kita bisa melewati ini insya Allah hidup kita lebih baik ya. Itu aja mungkin dari teman-teman berbaginya. Tetap semangat, tetap berdoa, insya Allah semua apa yang akan kita lakukan kalau kita diniati dengan baik, ini permasalahan apapun di dunia ini bisa kita atasi dengan bismillah, berbanyak ibadah, saling berbagi. Saya teman-teman untuk video kali ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.